واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمه وعلى اله واصحابه ذوي العقول السليمه صلاه وسلاما ومتلازمين الى يوم القيامه. اما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada momentum bahagia ini, marilah kita perkuat takwa dan sanubari kita. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Takwa adalah cahaya hati, pelindung diri, penuntun langkah menuju surga yang abadi. Takwa bisa kita teladani dari momentum Idul Adha ini, di mana kita diberikan keteladanan dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang senantiasa patuh pada ilahi. Keteladanan ini sangat berharga bagi keselamatan dan keberkahan keluarga yang sangat kita cintai. Implementasi nilai-nilai ihsan dalam momentum Lebaran Haji Raya Idul Adha bukan sekedar penyembelihan hewan kurban semata. Lebih dari itu, ibadah ini adalah simbol pengorbanan dan ketaatan yang diwariskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Mereka adalah teladan kita yang menjunjung tinggi nilai iman, keikhlasan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya mendidik anak dengan ketauhidan dan keteladanan yang mulia. Nabi Ibrahim tidak hanya mengajarkan tentang Allah melalui ucapan kata, tetapi juga melalui perbuatan nyata. Nabi Ibrahim menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Ia jujur dalam bersikap, teguh dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan, dan tak pernah goyah. Orang tua masa kini harus menyadari bahwa anak belajar lebih cepat melalui teladan, bukan hanya perkataan dan perintah. Selain itu, Nabi Ibrahim juga memberikan ruang kepada putranya, Nabi Ismail, untuk menyampaikan pendapatnya dalam peristiwa besar penyembelihan. Meskipun perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tetap berdialog dengan anaknya untuk meyakinkan. Hal ini terekam dalam Al-Quran. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Yang dilakukan Nabi Ibrahim ini adalah bentuk doa kepada anak tercinta. Contoh baik komunikasi dua arah dalam keluarga. Ini adalah hal yang sangat penting untuk ditanamkan dalam kehidupan rumah tangga. Kisah Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar juga mengajarkan tentang keikhlasan dalam menghadapi ujian kehidupan. Mereka diuji dengan berbagai cobaan berat, dengan berbagai tantangan. Mereka sempat lama tak memiliki keturunan. Nabi Ibrahim harus meninggalkan keluarga di padang pasir yang gersang tanpa ada tumbuh-tumbuhan. Setelah memiliki anak, Allah malah memerintahkan untuk menyembelih Ismail, anak yang selama ini
diidam-idamkan dan dirindukan. Semua itu mereka jalani dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Dari sini kita sebagai orang tua diajarkan untuk tetap sabar dan ikhlas dalam memberikan pendidikan. Bahkan ketika harus menghadapi perubahan dan arus tantangan zaman, takwa diiringi dengan doa dan tawakal menjadi keutamaan. Nabi Ibrahim tak lelah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Shafat ayat 100 tertulis doanya untuk kita ikuti demi kebaikan pendidikan anak-anak kita. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam mendidik putra-putri tercinta, kita sebagai orang tua tidak boleh mengandalkan usaha semata, tetapi harus terus memanjatkan doa dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar sebagai seorang istri pun memberikan teladan yang sangat berharga bagi kita. Ia adalah teladan perempuan yang kuat, sabar, dan penuh keyakinan pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibu-ibu jangan berhenti untuk senantiasa memanjatkan doa tulusnya untuk kebaikan anak-anak keturunan kita. Saat ditinggalkan di padang pasir bersama dengan bayi kecilnya, ia tidak mengeluh, dia tidak diam saja. Ketika mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah yang Maha Kuasa, ia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan perjuangan yang diabadikan dalam ibadah haji yakni sa'i, berlari-lari dari Bukit Safa dan Marwah, kita belajar bahwa seorang ibu harus memiliki ketegaran baja dan keyakinan dalam menjalani peran mendidik anak meski dalam keadaan sulit menerpa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus di masa yang akan datang, kisah perjuangan Nabi Ibrahim ini menyimpan pesan yang penting dan cemerlang. Nabi Ismail menunjukkan keteladanan luar biasa dalam ketaatannya kepada kedua orang tua sebagai simbol rasa sayangnya dan pengabdiannya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selama perintah itu sejalan dengan kehendak Allah, Nabi Ismail tidak akan pernah menentang. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail tidak membangkang. Ia justru menunjukkan sikap tunduk dan berkata terang kepada ayahandanya. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dengan jawaban tanpa keraguan ini, Nabi Ismail memberikan teladan kepada setiap anak untuk taat kepada orang tua dalam cinta dan kebaikan dalam dunia dewasa ini. Tidak jarang kita menemukan anak-anak yang tidak patuh kepada orang tuanya. Sedih dan menyayat hati ketika orang tua memiliki anak tak patuh kepada orang tuanya. Sering kita temukan anak-anak yang mudah saja membantah dan membangkang terhadap kedua orang tuanya. Sering kita lihat anak-anak ketika berhasil dan dewasa, justru orang tuanya dijadikan sebagai hamba. Seenaknya perintah orang tuanya, senantiasa mengabaikan orang tuanya. Sedihnya orang tua ketika melihat dan mendapati anak seperti ini.
Wahai anak-anakku, bahagianya orang tuamu ketika melihat engkau taat kepadanya. Bahagianya orang tuamu ketika engkau patuh kepadanya. Bahagianya orang tuamu ketika engkau patuh dan taat pada perintah Allah. Orang tuamu bahagia ketika engkau dilihatnya menjadi orang yang berhasil. Tapi ketika engkau tak menghargainya, sungguh surga jauh darimu. Ketaatan pada orang tua adalah bagian dari bentuk pengabdian kepada Allah yang Maha menentukan. Dan ingat, wahai anakku, kemurkaan orang tua juga merupakan murka Tuhan. Rasulullah mengingatkan, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Tidak Allah ada pada ridho kedua orang tuamu, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tuamu. Ibumu terutama yang melahirkanmu dengan penuh susah payah. Hari ini mungkin dia tidak sehat lagi. Hari ini mungkin dia tidak kuat lagi. Hari ini mungkin dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hari ini mungkin dia tidak bisa lagi membiayaimu, tetapi doanya tulus terpanjatkan, ingin melihat anak-anaknya bahagia. Doanya tulus tak pernah berhenti, ingin melihat anak-anaknya bahagia. Wahai anakku, peliharalah orang tuamu ketika dia dalam keadaan tidak mampu lagi berbuat apa-apa, karena di sana ada surga, di telapak kakinya ada surga. Prinsip ini menjadi modal penting bagi anak-anak yang kini hidup di beda zaman. Para generasi muda kita tidak boleh gampang menyerah dan terus menguatkan keyakinan bahwa setiap ujian dalam kehidupan adalah sarana untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan taat pada cobaan. Keikhlasan Nabi Ismail juga sangat menginspirasi. Ia tidak hanya taat secara lahir, tetapi juga ikhlas dalam menerima takdir dari dalam hati. Ia memiliki tanggung jawab spiritual sejak usia dini. Ketika hendak disembelih, setan tak pernah berhenti datang untuk menggodanya. Wahai Ibrahim, engkau masih muda, masa depanmu masih panjang. Kenapakah engkau rela untuk disembelih oleh ayahmu? Tapi Nabi Ismail tak pernah bergeming. Maka diambillah kerikil, dilemparkanlah iblis yang menggodanya. Akhirnya menjadi tradisi dan ritual keagamaan bagi kita yang melaksanakan ibadah haji. Selayaknya dia melakukan pelontaran jamrah hari ini. Saudara-saudara kita di Mina tengah berduyung-duyung menuju tempat pelontaran jamrah untuk melontar jamrah. Bukan setan yang dilempar, akan tetapi kita yang hadir di sini juga bisa melontar jamrah. Apa yang kita lakukan? Kita tidak melempar setan, akan tetapi yang kita lakukan adalah melemparkan sifat-sifat sitaniah yang bercokol dalam diri kita. Dalam hati kita ada kesombongan, dalam hati kita ada keangkuhan, dalam hati kita ada kedengkian, dalam hati kita ada kata yang selalu mau dikatakan orang yang terbaik. Dalam hati kita tidak menghargai orang lain. Dalam diri kita sering mengabaikan saudara-saudara kita yang boleh jadi membutuhkan uluran tangan dari kita. Sifat-sifat itulah yang sungguhnya kita lontarkan, kita lemparkan dari dalam diri kita, supaya kita juga bisa memetik hikmah ibadah haji, walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siti Hajar, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail adalah bukti bahwa keluarga merupakan madrasah pertama bagi kita semuanya. Karena itu saudara-saudaraku, para orang tua yang saya muliakan, jangan lupa didik anak-anak kita. Didik dengan pendidikan keteladanan, didik dengan pendidikan agama, biarlah mereka sukses dalam hidupnya, akan tetapi dia tak pernah lupa Tuhannya dan tak akan pernah berhenti berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, di antara kita boleh jadi ada yang telah berpulang ke rahmatullah orang tuanya.
Di antara kita ingin sekali berbakti kepada kedua orang tua kita, tapi boleh jadi orang tua kita telah ada di liang lahat. Karena itu, ingatlah mereka, ingat jasa-jasanya, ingat kebaikannya, ingat penderitaannya, ingat ketika dia menyusui kita ketika kecil, ingat ketika dia mendidik kita, ingat ketika dia menangis karena ingin melihat kita bahagia, ingat bahwa sekarang tidak ada lagi yang bisa dilakukan di alam kubur kecuali hanya kiriman doa dari kita anak-anaknya. Saudaraku, jangan lupakan, doakan dia di setiap akhir-akhir doa-doa salat kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangi dia ya Allah, sebagaimana dia menyayangiku ketika aku dicintainya dengan penuh kasih dan sayang saat aku masih kecil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatih lima ughliq wal hatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.